Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama Pak Mubarok pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing, memohon agar diberikan kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin sapa dulu satu-satu kalian. Ahmad ada, Safrudin, Abdurrahman, Roqayah. Ya, alhamdulillah semua bisa hadir pada pertemuan kali ini. Pak Guru berharap semoga kalian sudah siap untuk belajar. Baik anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran yang keempat, kita akan mempelajari tentang ayo berzakat, ayo membayar zakat, ya. Materi yang sangat penting karena ini merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam, ya. Rukun Islam sudah kita pelajari dari kelas 1. Masih ingat ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan suci Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Pada kesempatan kali ini di kelas 6 semester 1 kita akan mempelajari ayo berzakat. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi daripada rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan hikmah infak, zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi daripada rukun Islam. Pak Guru yakin kalian punya pengalaman ya di bulan suci Ramadan berpuasa, termasuk juga kalian punya pengalaman membayar zakat fitrah bersama ayah kalian, mengantarkan beras ke masjid atau musola atau tempat pengumpul zakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih seputar zakat itu. Ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, secara kesimpulannya, nanti untuk pembahasan zakat kita akan mempelajari tentang arti zakat, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian dasar hukum kewajiban daripada zakat. Zakat ini hukumnya wajib. Kemudian jenis-jenis zakat, para penerima zakat, implementasi zakat, maksudnya bagaimana cara zakat itu dibayarkan, dan terakhir adalah hikmah zakat. Baik, pada konsep pertama tentang definisi zakat, nanti juga kita akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan di dalam zakat, karena nanti ada istilah-istilah tertentu seperti nisab ya, seperti mustahik, muzaki, asnaf, dan lain-lain. Nah, zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang, juga bisa berarti suci atau bersih, karena nanti zakat ini akan mensucikan atau membersihkan daripada jiwa kita atau harta yang kita miliki
Dan orang yang mengeluarkan zakat itu bukan berkurang hartanya, tapi sesungguhnya hartanya sedang tumbuh dan berkembang. Maka itu pengertian daripada zakat menurut bahasa. Adapun menurut istilah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan baik jiwa maupun harta dengan ukuran tertentu dan diberikan pada golongan tertentu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Waktu pengeluarannya juga telah ditentukan. Nanti disesuaikan dengan jenis-jenis zakatnya. Nah, ketentuan atau istilah-istilah yang akan nanti kita sampaikan di dalam pembelajaran zakat ini diantaranya adalah nisab. Ya. Nisab ini artinya batasan minimal. Nah, batasan minimal ketika sudah sampai pada batasan itu maka sudah harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada istilah nanti muzaki. Muzaki itu artinya orang yang mengeluarkan zakat. Ada lagi namanya asnaf. Asnaf itu artinya golongan atau sejumlah golongan tertentu. Di sini jumlahnya 8 yang berhak menerima zakat. Selanjutnya dasar daripada zakat itu apa? Dasar hukum zakat itu surat Al-Baqarah ayat 43. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, perhatikan pada potongan ayat yang ada garis merah di bawahnya. Wa atuz zakat. Itu artinya tunaikanlah zakatnya, bayarkanlah zakatnya, keluarkanlah zakatnya. Nah, jadi firman Allah ini menjadi dasar hukum akan wajibnya kita dalam mengeluarkan zakat. Nah, selanjutnya tentang pembagian zakat. Nah, zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah. Nah, ini yang biasa kalian lakukan bersama ayah kalian ketika bulan Ramadan ya. Zakat fitrah atau zakat jiwa. Dan yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nah, disebut juga zakat jiwa itu fitrah ya, yaitu memberikan makanan pokok, beras, kurma, gandum dan seterusnya sejumlah 2,5 kg pada saat bulan Ramadan sampai sebelum khotib naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini juga bisa berupa uang ya, setelah dikonversi ke rupiah atau ke masing-masing. Nah, adapun zakat mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sejenis kepemilikan harta benda seperti emas, hewan, pertanian, dan lain-lain ketika sudah mencapai bilangan tertentu atau nisabnya dengan ketentuan tertentu. Nah, ini pembagian zakat atau jenis-jenis zakat. Bagaimana? Sudah tahu ya, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah atau zakat jiwa atau zakat diri. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Selanjutnya penerima zakat. Siapa saja yang menerima zakat? Nah, penjelasan tentang para mustahik zakat atau golongan yang menerima zakat itu sudah Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja mereka? Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Nah, ini harus berurutan ya. Harus berurutan dari fakir, miskin, amil, mu'allaf sampai ibnu sabil. Harus berurutan. Artinya harus diprioritaskan untuk yang fakir dulu. Jangan kepada yang lain dulu. Nah,
Zakat inilah nanti juga yang akan membedakan dengan infak, dengan sedekah. Ya, kalau zakat peruntukannya itu jelas, peruntukannya jelas, tidak boleh untuk sembarangan. Ya, jadi peruntukannya hanya kepada 8 golongan ini. Nah, itu para penerima zakat. Apa saja definisinya dan seterusnya. Nah, anak-anak silakan bisa dipelajari, bisa dibaca ketentuan-ketentuan mengenai para penerima zakat sebagaimana di layar, ya. Bahwa asnaf zakat itu ada 8, ya: fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Nah, yang ibnu sabil ini itu diartikan sebagai musafir atau orang yang dalam perjalanan namun telah habis perbekalannya. Nah, silakan anak-anak bisa pelajari, bisa dibaca sesuai dengan nanti metode yang akan Pak Guru sampaikan pada pembelajaran. Selanjutnya implementasi zakat. Pada implementasi zakat di sini ada 2 sesuai dengan jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah, ya. Zakat fitrah nanti perhitungannya 1 jiwa sama dengan 2,5 kg beras. Jadi apabila ada seorang ayah memiliki istri 1 dan 3 orang anak, maka perhitungan zakat fitrahnya adalah ayah ditambah ibu tambah 3 anak, berarti 5 orang dikali 2,5 kg beras. Jadi hasilnya berapa? 12,5 kg. Nah, adapun nanti apabila mau dikonversi ke dalam rupiah, maka tinggal yang harus kalian ketahui adalah berapa harga 1 kilogram beras, tinggal dikalikan dengan berapa jumlah kilogram beras yang harus dikeluarkan. Nah, jadi yang harus diketahui adalah berapa kilo dulu untuk 1 anggota keluarga, baru berapa harga beras 1 kilonya. Nah, inilah zakat fitrah atau zakat jiwa atau zakat diri. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin untuk pertemuan kali ini materi ini saja yang baru bisa Bapak berikan. Selanjutnya nanti pada evaluasi pembelajaran anak-anak silakan bisa tinggal mengklik untuk tes tulisnya dan juga untuk keterampilannya. Nah, dari Pak Guru cukup sekian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.